Selamat sore, jumpa lagi di channel Kas TV buat sahabat semua. Semoga sahabatku dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan, umur panjang, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya, amin. Buat sahabatku, hari ini kita akan meliput tentang bagaimana cara pembentukan cabang tersier, di mana awal-awal tanaman harus dibentuk untuk nantinya cabang-cabang tersier inilah yang akan kita buahkan, bisa dari bat ataupun dari tunas air yang tumbuh di cabang sekunder. Oke sahabatku, ini adalah sistem tralisie lah. Jadi sistem tralisie ini bisa juga kita terapkan. Ini sangat panjang, ini ukurannya kurang lebih sekitar 2,5 meter ya, sampai 3 meter mungkin ini ya. Jadi di sini bisa kita lakukan dengan sistem pembentukan yang kita buat dari huruf Y ataupun dua posisi ke kiri dan ke kanan. Di sini pernah saya liput ataupun saya pernah videokan di video sebelumnya, namun karena posisinya tanaman ini baru pembentukan cabang tersier dan ada sahabat yang ingin menanyakan apa saja untuk perawatan yang dilakukan agar cabang-cabang tersier tadi bisa terbentuk rapi, sempurna, dan bisa nantinya terbawa dengan suasana yang membuat kita itu rileks ya, karena tersusun rapi ataupun terbentuk. Jadi sahabatku, langkah-langkah awal yang harus kita lakukan yaitu merapikan di setiap cabangnya. Itu kita rambatkan seperti ini ke atas. Jadi saya di sini menggunakan benang nilon seperti ini, saya ikat dari bawah. Ini saya selipkan saja tanpa saya ikat seperti ini. Tadinya seperti ini. Nah, jadi kita selipkan saja seperti ini. Sudah bisa rapi ya, karena anggur ini tidak sulit seperti ini. Jadi langkah-langkah kedua yaitu pembuangan sulur seperti ini. Sulur yang tumbuh di cabang-cabang tersiernya harus kita buang agar nantinya tidak mengganggu, karena sulur tadi pun sangat mengganggu jika terbelit ke batang tersiernya, bisa mengakibatkan penghentian nutrisi atau penghambatan dan mengikat batang itu sendiri hingga mencekiknya, dan itu sangat tidak baik untuk tanaman. Jadi biasa dibilang tuh senjata makan tuan. Jadi harus kita buang, kita bantu dengan manual, dibuang dengan tangan ataupun dengan gunting. Di sini juga kita berhentikan tunas-tunas air yang tumbuh di ketek-ketek daun di cabang tersier ini, agar nantinya juga bisa menghambat nutrisi kembali ke batang, agar batangnya cepat besar seperti ini. Bisa 2 daun seperti ini, 3 daun bisa. Ini yang penting tetap kita berhentikan, dan dimana yang paling pigor itu ujungnya kita berhentikan seperti ini. Hentikan saja seperti ini agar yang lainnya bisa menyusul. Yang seperti ini tertinggal karena biasa seperti itu. Jadi untuk menunggu ini agar bisa serempak mengejar yang lainnya, jadi kita hentikan dimana tunas-tunas air yang lebih pigor tuh kita excel break di ujungnya, kita potes saja. Dan inilah sistem cabang tersier yang saya bentuk dari huruf Y ya, ke kiri dan ke kanan dengan satu cabang seperti ini. Dan ini masih menggunakan rootstock Bella, karena di sini saya lihat
bela pun oke. Di sini kita sambung. Ini hasil grafting di lapangan ya. Saya samcuk di lapangan. Tadinya saya tanam dulu Isabella seperti ini. Ini Isabella. Nanti kita grafting ataupun kita samcuk. Setelah itu dia akan tumbuh ya. Nanti kita teruskan. Dan inilah hasil yang kita buat. Ini jenis ninel. Dan ada sistem tralis tunggal ya yang saya buat juga di sini. Seperti ini. Nah, di sini belum kita rambatkan, ini talinya masih kita siapkan. Di sini masih berserak, biarkan kita tumbuh agar batangnya besar seperti ini. Semua cabang-cabang ini biarkan tumbuh hingga ke bawah seperti ini. Tumbuh, nanti kita rapikan. Ini jenis transfigurasi. Dan ini sistem tralis tunggal yang saya buat seperti ini. Bisa kita lihat. Lain halnya dengan yang tadi, yang huruf Y. Di sini tunggal ya. Di atas sudah kita hentikan. Di sini kita berhentikan saja, kita asal break saja. Ujung-ujungnya seperti ini, agar nutrisi berhenti terbagi ke daerah-daerah yang mungkin masih tertinggal, dan tunas-tunas air yang tumbuh di cabang tersier ini, di ketek-ketek daunnya itu kita berhentikan semua seperti ini. Hentikan saja, dibuang. Itu bisa 2, 3 ataupun 5 tergantung tingkat kerapatan ataupun jarak. Jika rongganya lebih luas, jaraknya lebih luas antara tersier ke tersier, itu bisa 3 ke atas. Dan inilah yang saya lakukan. Dan sebentar lagi di sini posisinya sudah hampir jadi, hampir menyusul temannya, tinggal 2 cabang lagi nih. Nah, setelah itu kita lakukan pemupukan rangsang dengan pupuk generatif ya, dicampur dengan pupuk vegetatif dulu. Setelah kemudian cabang ini sudah benar-benar merata, baru full kita lakukan pupuk generatif. Kita hentikan pupuk vegetatifnya, dimana masa pertumbuhan sudah kita hentikan, dan kita bagi menjadi pupuk pembuahan, yaitu pupuk generatif yang kandungannya P dan K harus tinggi, sedangkan N-nya itu rendah. Oke sahabatku, inilah langkah-langkah yang biasa saya lakukan. Jadi sahabatku, ini sistem tralis tunggal ya yang saya lakukan. Horizontal ya. Jadi sedangkan yang di sini ini Y, bisa ke kiri dan ke kanan. Jadi sahabatku, ada tip khusus yang harus saya berikan untuk sahabat semua, agar asal break tadi tidak melelahkan atau capek hasil keluar mata daunnya ataupun tunasnya. Di sini bisa kita lihat ya. Di sini kita hentikan sampai di posisi 1 2 3 4 di 4 daun, dan 1 2 3 4 daun. Ada yang 5 6 7, itu boleh. Agar apa? Agar nutrisi di batang ini benar-benar cepat besar, batang tersier ini. Dan teknik ini bisa kita lakukan, yaitu penghentian di mata bat. Di sini posisi batnya, di tunas airnya ini kita buang. Bisa kita lihat. Oke, kita fokuskan dulu. Nah, seperti ini. Ini tunas air yang akan tumbuh di cabang tunas air itu, yang tumbuh di cabang tersier, itu mengeluarkan tunas air kembali. Jadi penghentian ini harus kita buang di sini, dan mata batnya ini dibuang. Usahakan dibuang dengan pisau cutter ataupun alat, atau dengan kuku bisa juga seperti ini, dimatikan saja. Dan di ujungnya ini dimatikan saja. Seperti ini.
Inilah rahasia yang jarang orang lakukan, dan mungkin masih malas orang melakukannya. Tapi intinya untuk awal-awal dimana pembentukan cabang tersier agar cepat besar. Di sini ada tunas air. Ini cabang tersier. Di sini tunas air, dan tunas air ini mengeluarkan tunas air di ketiaknya setelah kita esel break di ujungnya. Dan tunas air itu kita buang seperti ini. Lalu mata batnya itu kita buang saja dengan pisau ataupun cutter. Fungsinya yaitu menghambat nutrisi tadi terus keluar melalui tunas air yang tumbuh ataupun bat yang akan pecah. Jadi jika kita buang, ini tidak akan tumbuh. Kalaupun tumbuh sulit ataupun lama, jadi akan bertahan lama dan benar-benar nutrisi itu fokus dan tidak bocor kembali ke batang tersier. Di sini nanti pemasakan ataupun fotosintesis yang dilakukan oleh daun-daun di tunas air yang tumbuh di cabang tersier ini itu akan kembali ke batang tersier, dan batang tersier tadi akan besar. Semakin banyak cabang yang kita tumbuhkan di cabang tersier ini, tentu akan lebih cepat membantu pembesaran cabang tersier sendiri. Namun ada kalanya teknik ini jarang orang lakukan. Biasanya orang mau tes saja seperti ini, dan besok tumbuh lagi 3 hari, tumbuh lagi dengan keadaan mungkin 1 atau 2 pohon mungkin bisa. Jika kita skala besar ataupun lebih dari puluhan pohon, lakukanlah untuk sekali itu, dan mungkin panjang waktunya untuk kembali tunas ini tumbuh yang bisa mengakibatkan semak rapat ataupun lembab yang bisa menimbulkan jamur, karena tunas-tunas air yang tumbuh di cabang tersier ini terus mengeluarkan tunas air kembali. Setelah kita buang pun dia batnya akan pecah. Jadi batnya ini kita buang, kita matikan, kita kupas atau kita korek, dan ini sangat lama nanti tumbuhnya. Inilah kiat ataupun tip yang biasa saya lakukan, dan ini saya berikan ke sahabat semua. Boleh dicoba di rumah, bandingkan. Jadi cara ini tidak melelahkan. Seperti ini kan tumbuh, ini buang saja seperti ini, dibuang, dan mata batnya ini dibuang seperti ini. Dibuang saja. Kalau tidak, nanti ini bisa mengeluarkan buah ataupun bunga yang akhirnya bisa mengganggu, di mana masa pertumbuhan tanaman masih memerlukan pembentukan cabang yang besar, persiapan untuk dibuahkan. Namun dia sudah buah duluan akibat tadi mata-mata bat tadi. Setelah kita hentikan, dia tumbuh tunas lagi. Tunas itu kita buang, batnya pecah dan membawa buah. Itu yang kadang dan sering terjadi. Jadi untuk sahabat semua, teknik ini agar tidak terjadi tumbuh tunas ataupun pecah bat dan membawa buah. Jadi benar-benar fokus ke batang ini. Jadi langkah ini sangat tepat buat sahabatku semua, boleh dicoba. Dan inilah cara agar batang-batang tersier cepat besar. Kita bisa menumbuhkan ataupun memelihara di tunas airnya ini 4, 5 ataupun 6 lebih panjang pun tidak masalah, dengan catatan kita buang mata tunasnya agar tidak terus terbentuk tunas-tunas air dan nutrisi bocor. Jika dilakukan seperti ini, nutrisi akan kembali bertahan dan sulit untuk pecah. Jadi batang tersiernya akan lebih cepat besar. Oke sahabatku semua, mudah-mudahan info ini bermanfaat. Sampai di sini, tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.